Dikunci, kita langsung sedikit cek aja. Nah, ban serep masih ada, tools di depan ya masih ada, segitiganya biasanya ada antara 35 sampai 40 juta. S automatic transmission 1500 cc tahun 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Legoas nih teman-teman, dan kita akan coba ngecek unit-unit mobil apa aja yang akan dilelang pada event lelang kali ini. Dan kita akan spill nih harganya berapa, ada unit apa aja. Teman-teman ikutin video Dozo21 ini sampai selesai. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat buat teman-teman semua. Come on, ikutin Dozo21. Ada Daihatsu Grand Max nih, Grand Max blind van. Nggak tahu nih tahun 2000 berapa nih, 2013 sampai 2014. Nah, ini belum ada di catatan gua. Nih kalau dilihat dari platnya sih kayaknya 2012 ya. Kondisinya sih semuanya serba C. Mesinnya sih termasuk mesin rawatan kan, dari vendor yang memang terkenal ada servis berkala yang rutin. Nah, ini biasanya di open ya di harga antara 35 sampai 40 juta. Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih, ada mobil stok yang akan dilelang di Balai Lelang ini, Grand Max blind van yang biasanya selalu sold out ya, tahun 2012 nih kalau nggak salah. Langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys. Oke, buat teman-teman nih yang lagi nyari mobil operasional, kita langsung coba screening aja. Di depan kita nih ada beberapa unit mobil operasional. Ini adalah Suzuki Carry Box 1500 cc ST ya, 2016 semuanya nih guys. Warnanya merah dengan odometer rata-rata di 68 ribuan sampai 70 ribuan. Pajaknya rata-rata masih hidup ya sampai 2023, dan ini masih serba C katanya. Di open di harga 65 juta rupiah sekarang nih. Jadi kita langsung cek tahun 2016, screening singkat aja dengan kondisinya yang apa adanya seperti ini, ex operasional PT dengan kondisi mesin rawatan. Velgnya rata-rata semuanya kaleng dengan kondisi ban ya, ada yang 20%, ada yang 30%, beda-beda. Terus di bagian eksterior sih ya ada beberapa pecah-pecah cat ya, bekas dempulan seperti ini. Headlamp ya kondisinya sih masih serba cukup. Cuman menariknya kan kalau bumpernya Carry yang seperti ini nih, ini masih besi. Untuk di kondisi boxnya masih cukup baik nih. Untuk di bagian catnya yang agak mengusam aja ya. Kalau kita lihat di sedikit interiornya, oke, salah satu interiornya yang pasti manual transmission. Oh, agak kusam ya, wajar, ex operasional. Untuk di bagian dashboard sih masih cukup lah semuanya rata-rata. Terus tekstur di bagian kulit setirnya ini rata-rata agak sedikit menipis, walaupun memang ini belum 100.000 km ya, tapi ya kondisinya masih cukup oke lah. Mesin juga masih terkategori oke. Nah, ini adalah kondisi interior masih serba C. Nah, lanjut kita cek di sisi belakangnya. Rata-rata boxnya ini masih oke, belum ada bocor katanya, dan kondisinya masih bisa langsung segera dibawa untuk operasional, nggak dikunci. Kita langsung sedikit cek aja. Nah, ban serep masih ada, tools di depan ya masih ada, segitiganya biasanya ada dua. Nah, ini kondisi di bagian dalam, salah satunya mirip semuanya seperti ini. Ini ada plat tambahan juga nih. Nah, ini biasanya untuk tempat tools, di sana untuk tempat aki dan untuk maintain mesin ya. Nah, ini kondisi di bagian interiornya ya masih cukup lah. Belum ada penyok-penyok yang berarti, belum ada X laka. Oke, ini semua gemboknya juga masih lengkap ya. Oke, ini kondisi untuk mobil 60 jutaan. Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih, nah ini kondisi mobilnya seperti ini nih. Oke, kita screening singkat aja. Di depan kita ada Suzuki Carry Futura Box ya, 1500 cc tahun 2016, manual transmission. Kondisi pajak masih hidup, odometer 60 sampai 70 ribuan, dan ini di open di harga 65 juta rupiah. Buat yang estimasinya masuk, buruan langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Ini adalah mobil Grand Max di depan kita. Ini adalah Daihatsu Grand Max tipe box ya, 1300 cc manual transmission tahun 2017. Odometernya udah lumayan di 130 ribuan dengan kondisi pajak di bulan 11 2022. Catatannya akinya sudah soak, sarung joknya ada yang sobek, terus radio tape-nya mati. Afron ini indikasi X repair, jadi bekas ngundul ya di bagian depan pastinya. STNK ada, BPKB ada, faktur ada, KIR ada, SPH dan kwitansi belangkonya juga ada. Lengkap nih guys. Ini di open di harga 70 juta rupiah, masih serba C. Kita sedikit kelilingin aja. Headlamp sih ini masih terlihat oke ya, karena ini pasti gantian. Jadi di bagian depan ini ada bullhead yang sudah kena bekas nabrak. Ini jadi bagian sisi head
headlamp yang masih lama nih, agak sedikit mengusam, tapi yang di bagian sebelah kanan ini baru gantian. Bumper juga kayaknya ini juga sudah gantian, bukan bawaannya. Tuh teman-teman bisa lihat ya, di bagian cover bawahnya ini nggak terpasang dengan rapi. Jadi kayaknya impactnya ada di sebelah kanan mobil ini. Bekas repaint juga udah kelihatan, nggak terlalu rapi banget. Ini bagian fender kelihatan, pintu juga kelihatan ya. Ini boxnya juga sudah diplingkot ulang. Cuman kayaknya nggak ada yang bocor sih, aman ya. Terus bagian belakang kondisi velg semua masih kalengan. Kondisi ban masih oke banget, terlihat sih masih cukup apik ya. Sedikit kita cek di bagian interior, sarung jok udah sobek-sobek, plafon juga agak kotor ya. Ini head unit sih single din, tapi head unitnya sih nggak nyala katanya, mati. Nah ini di bagian dashboard sih masih oke, setir ya karena udah 130 ribuan jadi sudah menipis kelihatannya. Interior sih masih terkategori C, cuman agak-agak kusam aja nih dan banyak jok yang sobek, tapi masih terbilang rapi, nggak terlalu kotor. Oke, ini di bagian box belakang. Nah, box belakangnya masih terkategori cukup ya. Ini banyak banget yang udah di plingkot ulang. Tuh, ini kayak gini-gini nih. Coba kita cek aja. Tuh agak keras ya dia. Oke, kita lihat di bagian boxnya. Nah, ini adalah kondisi box. Nah, di bagian bawah nih karat, tapi udah di plingkot ulang, cuman udah karat. Nah ini katanya ada bekas-bekas bocor yang sudah ditambal ya, teman-teman bisa lihat ya kalau misalnya box yang bekas bocor nih kayak gini-gini nih. Nah cuman nggak tahu nih apakah masih bocor apa enggak, teman-teman harus ngecek lagi. Cuman sih katanya sudah di repair dan nggak bocor. Nah ini kondisi apa adanya di bagian dalam, beda ya sama yang tadi Suzuki Carry. Nah ini kondisi sisi bagian sebelah kirinya ya masih apa adanya. Intinya sih boxnya ini lebih gede dibanding yang Carry, tapi sudah bekas repair-repairan. Nah ini adalah mobil operasional yang berikutnya. Di depan kita adalah Daihatsu Grand Max tipe box yang 1300 cc manual transmission dengan kondisi sudah kita kelilingin tadi, masih serba C. Ini di open di harga 70 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, buruan langsung cek di deskripsi video gue ini guys. Di depan kita ini ada Daihatsu Terios tipe TS automatic transmission tahun 2014. Pajak di sini mati di Desember 2021. Katanya masih grade B, cuma nanti kita akan kelilingin. Catatan di sini all body baret, plafon kotor, sarung jok sobek, mika spionnya ada yang pecah nih, STNK ada, BPKB ada, faktur ada, SPH juga ada, berarti ini atas nama PT ya. Dan kwitansi belangkonya juga ada dengan odometernya 66 ribuan. Di open di harga 100 juta rupiah. Kita coba screening aja dulu. Nah kalau kita lihat ini adalah Terios TS nih guys, ini automatic atas nama PT. Headlampnya nih masih cukup oke ya, masih cukup bening ya. Ada bagian baret di bumper nih sebelah kirinya, tapi fog lamp sih keduanya masih oke. Hanya ini butuh di repaint sedikit, dan di bagian bumper dan fender sebelah kiri depannya agak kurang presisi. Dan ini ada beberapa yang bekas repaint nih guys. Terus di bagian sisi-sisinya nih sudah kelihatan bekas repaint. Nah sayang di cangkang spion ada sen yang juga mikanya sudah pecah nih, jadi harus dicari gantiannya, dan cangkang spionnya pun juga sudah agak buluk seperti ini ya. Kalau kita lihat di sisi keseluruhan di bagian sebelah kiri dari unit ini masih terbilang cukup presisi sih antara nut-nut pintunya. Tapi kalau untuk ke quarter belakang dan juga bumpernya ini sudah renggang nih guys. Jadi kondisinya nih kayaknya bekas repaint juga ya. Dan ini juga ada kondisi baret di bagian belakang. Lalu untuk di bumper nih ada dua titik sensor parkir polosan ya, tipe TS nih, belum ada wiper, belum ada spoiler. Stop lamp di bagian belakang sih masih cukup oke. Nah ada bagian sebelah kanan nih bumper belakang tuh baret, tapi untuk quarter dan bumpernya sih masih terkategori terbilang cukup presisi nih guys. Nah kalau untuk nut-nut yang sebelah kanan antara pintu dan juga fender, ini sih masih terkategori cukup. Kita langsung intip di interior. Oke, sedikit kita intip di bagian interior nih guys. Kalau kondisi interior sih joknya sarung seperti ini, dan ada yang beberapa yang sobek-sobek ya, wajar ex operasional PT. Head unitnya masih double din, bawaan pabrikannya belum monitor, sudah power window. Kondisi di bagian interior sih masih terasa cukup sih kalau menurut gua. Nah ini adalah sisi bagian sebelah kanan dari depan. Ini velg keseluruhan kaleng ya, dengan kondisi ban ini dioplos, bannya ada yang gede banget, ada yang biasa aja ya. Dan kondisi bannya sih kalau gue boleh bilang nih kurang lebih sekitar ya 30%-an. Ini ada baret lagi di bagian depan sebelah kanan, dan ini catnya agak sedikit belang ya antara bumper dan juga fendernya. Tapi overall ya untuk kondisinya sih masih terkategori cukup kalau menurut gue di bagian eksterior. Oke, ini buat teman-teman yang estimasinya masuk, di depan kita nih ada Daihatsu Terios TS automatic transmission 1500 cc tahun 2014. Di open di harga 100 juta rupiah. Kalau memang estimasinya teman-teman masuk, langsung aja cek di deskripsi video gue ini guys.
Oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang Leguas. Kita udah tadi ngecek unit-unit mobil apa aja. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan valid buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi, ada informasi dari Leguas lebih lengkap lagi. Dan jangan lupa nih teman-teman, langsung aja like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dozo21 undur diri, gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video Dozo21 berikutnya. Bye.